Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari ini yang telah Engkau sediakan bagi kami. Semoga melalui sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini, senantiasa membawa sukacita, membawa kegembiraan di dalam pelayanan, tugas dan perutusan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak dulu dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menyanyikan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ketika banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, atau jika seorang mau mengikuti aku, ia tidak boleh membenci ayahnya, ibunya, dan anak-anaknya, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri." Nah, untuk menjadi murid Kristus, kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Seperti yang utama adalah kita menjadikan Tuhan di atas segalanya dan berani untuk memikul salib dan mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh, tanpa syarat, tanpa kita menuntut
imbalan, ataukah kita menuntut untuk mendapat kedudukan atau dihargai oleh orang lain. Namun Bapak Ibu, saudara yang terkasih, syarat-syarat untuk mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan, tidaklah mudah untuk seseorang melepaskan hal-hal duniawi yang membelenggu setiap kita. Kita diperhadapkan pada tantangan-tantangan duniawi yang saat ini ada di sekitar kita, yang saat ini menggiurkan hati dan pikiran kita untuk terus memanfaatkan hal-hal duniawi untuk kepentingan diri kita semata. Dunia menawarkan banyak hal: korupsi, perjudian, persinahan, perdagangan orang, dan berbagai macam kejahatan yang kita jumpai di dalam kehidupan nyata di bumi ini. Dan hal-hal duniawi kadangkala membuat orang lain jatuh pada kemiskinan, jatuh pada pembodohan. Banyak orang menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan pribadinya untuk menjatuhkan orang lain demi uang, demi pangkat, maupun demi kedudukan lainnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi masyarakat yang modern ini dengan berbagai bentuk kejahatan, penindasan, pilihan kita hanya ada dua, yaitu menyerah pada keadaan atau melawan, memperjuangkan kebenaran. Maka sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sebagai pengikut Kristus, di tengah segala hiruk pikuk tawaran-tawaran duniawi, kita harus berani untuk melawan, berani untuk menyangkal, dan berani untuk meninggalkan hal-hal duniawi, tawaran-tawaran duniawi, dan berani untuk mengikuti Yesus dengan penuh iman, dengan penuh kesungguhan hati. Kita juga diajak untuk menjadikan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan ini, baik di dalam suka maupun di dalam duka, baik di waktu sakit maupun di waktu sehat. Dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama, yang pertama dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya kita akan menjadi murid Tuhan yang selalu berani untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perdamaian, memperjuangkan hak-hak orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Marilah kita berani menjadi murid Tuhan yang setia, murid Tuhan yang mampu menjadikan Yesus yang utama di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk meninggalkan hal-hal duniawi, untuk mengikuti Engkau secara
penuh totalitas pengabdian kami hanya kepada-Mu. Semoga di dalam karya tugas perutusan kami di hari ini, apa yang kami wartakan, apa yang kami lakukan, senantiasa membawa sukacita, membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang kami jumpai. Doa ini Tuhan kami sampaikan kepada-Mu melalui Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.